Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Gurwali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar sekalian? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara untuk mengisi post-test ataupun kunci jawaban post-test pada modul 2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam ruang GTK. Nah, Bapak Ibu, pastikan ya Bapak Ibu di sini sudah mengerjakan ataupun mempelajari semua materi yang ada pada pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini ada 4 materi ya yang harus Bapak Ibu isi. Kemudian di sini akan ada latihan pemahaman. Ini sudah ada di video selanjutnya ya untuk seluruh kunci jawaban yang sudah lengkap ya sampai dengan materi yang keempat. Silahkan dicek di video sebelumnya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan cek di bagian kanan atas. Kemudian di sini kita langsung saja menuju ke dalam post test ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu dari post test yang pertama yaitu PPG 2025 PSI 1. Langsung saja kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan klik mulai post test ya. Nah, di sini untuk soal yang pertama, Anda adalah guru yang ingin mengajarkan konsep pertolongan pertama pada kecelakaan kepada siswa kelas 4 SD. Anda diminta para siswa untuk berkelompok dan melaksanakan praktik bermain peran ataupun role play. Dengan cara salah satu siswa pura-pura terluka ringan dan yang lain menjadi penolong. Saat kegiatan berlangsung, para siswa terlihat sangat antusias, namun banyak yang tidak memperhatikan arahan dari Anda. Terlihat banyak siswa bermain-main saat role play hingga berlarian. Anda berusaha menghentikan kegaduhan dan mengarahkan siswa kembali ke aktivitas yang lebih terarah. Tetapi sebagian siswa justru menjadi semakin gaduh, bahkan ada yang menolak mengikuti instruksi Anda. Dalam situasi ini, apa tindakan yang Anda lakukan? Nah, untuk nomor satu di sini jawabannya adalah A ya, yaitu menghentikan kegiatan role play serentak dan meminta siswa bergantian melakukan role play di depan kelas sehingga berjalan kondusif. Oke, kita klik selanjutnya. Nomor 2, Pak Andi adalah wali kelas yang sering mengingatkan siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah dan masuk kelas sesuai jadwal. Namun belakangan ini banyak siswa yang mulai memprotes karena Pak Andi sendiri sering datang terlambat. Apabila ditelusuri, keterlambatan Pak Andi bukan tanpa alasan, akan tetapi Pak Andi yang sedang merawat orang tuanya yang sedang sakit dan terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama ketika pagi hari sehingga ia datang terlambat. Meskipun demikian, siswa tidak mengetahui alasan keterlambatan tersebut sehingga mereka merasa ada ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan Pak Andi. Jika Anda menjadi Pak Andi, bagaimana cara menyikapi para siswa? Nah, di sini jawabannya adalah A ya, yaitu melakukan evaluasi diri dan mencari solusi alternatif sehingga dapat berkomitmen untuk datang tepat waktu ke sekolah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Anda adalah guru matematika di sebuah SMA untuk mengajarkan konsep statistika. Anda merancang sebuah proyek experiential learning yang dikemas dengan proyek menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa akan mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mempresentasikan temuan mereka dalam bentuk laporan dan presentasi. Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk membantu mereka dalam menulis laporan yang baik, dan guru BK untuk memfasilitasi keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Beberapa guru di sekolah merasa proyek ini akan terlalu banyak melibatkan waktu di luar kelas dan khawatir mengganggu jadwal pelajaran mereka. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, jawabannya di sini adalah A ya, yaitu mengadakan diskusi kolaboratif dengan guru terkait untuk menjelaskan manfaat lintas mata pelajaran dalam proyek ini.
dan mengatur pembagian waktu agar tidak mengganggu agenda utama pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bu Indah adalah guru kelas 6 SD. Dalam tugas kelompok, Bu Indah memperhatikan bahwa siswanya yaitu Danu dan Ninda bertengkar akibat adanya perbedaan pendapat. Anda mencoba melerai dan membimbing mereka agar saling menghargai pendapat satu sama lain. Namun, Danu berpendapat bahwa Ninda selalu ingin mengambil alih semua keputusan dan menolak ide dari anggota kelompok lainnya. Sementara Ninda merasa bahwa pendapat dari anggota lain tidak sesuai dengan instruksi tugas. Ia juga menginginkan pekerjaan kelompok ini cepat selesai dan mengikuti cara-cara darinya. Alhasil antara Danu dan Ninda tidak ada yang ingin mengalah dan meminta maaf satu sama lain. Dalam situasi ini, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Indah agar Danu dan Ninda dapat menunjukkan keterampilan sosial dalam bekerja sama? Nah, untuk soal nomor 4, jawabannya adalah D ya di sini, yaitu menginisiasi sesi refleksi diri untuk para siswa dalam bekerja kelompok dan pentingnya mendengarkan dan menghargai satu sama lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam rangka membangun school well-being, Anda mengusulkan pembentukan satuan tugas atau satgas anti perundungan. Pada awalnya, program ini disambut baik oleh para guru dan siswa hingga banyak di antara mereka mendaftarkan diri sebagai anggota satgas. Namun, tim perwakilan guru khawatir jika nantinya tidak dapat meluangkan waktu untuk membina dan menjalankan tugasnya di satgas karena beban mengajar yang tinggi. Kondisi ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas program-program yang akan dilaksanakan nantinya. Sehingga dampak nyata dari keberadaan Satgas tidak sepenuhnya terasa. Melihat situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, untuk soal nomor 5, di sini jawabannya adalah E ya, yaitu bersama-sama mengkaji program dengan menyesuaikan kondisi para anggota sehingga program tetap memiliki dampak dan berjalan efektif. Nah, sekarang kita klik cek ulang jawaban. Nah, setelah kita cek kembali jawabannya nomor 1 sampai nomor 5, kemudian kita klik kumpulkan. Nah, di sini ini adalah hasil dari post test ya, yaitu 25/25 ya. Nah, ini adalah jawaban dari poin-poin yang jawabannya 5 ya. Nah, ini semua soal nomor 2, nomor 3 ya, nomor 4, nomor 5. Ini sudah selesai. Kemudian kita klik keluar ya. Kemudian kita lanjut ke PSI yang kedua, Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian kita mulai post test. Dalam sebuah kegiatan kelompok, Siti merupakan siswa yang rajin, tetapi ia selalu merasa dirinya tidak cukup pintar dan seringkali merasa takut untuk berpendapat di depan teman-temannya. Sebagai guru, Anda mendorong dan memberikan kesempatan bagi Siti untuk berpendapat di dalam kelompok dan mengajak siswa lain untuk memberikan dukungan positif. Namun, saat Siti mencoba memberikan pendapat, anggota kelompok lain langsung mengoreksi pendapatnya yang tidak sesuai dengan instruksi tugas. Hal ini membuat Siti merasa malu dan semakin enggan untuk berbicara. Sebagai guru, apa tindakan yang paling tepat untuk diambil dalam situasi ini? Nah, jawabannya di sini adalah A ya, yaitu membimbing kelompok agar memberikan masukan secara empatik dan konstruktif dan mendorong Siti untuk terus melatih kepercayaan diri. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Budi adalah seorang guru SMP yang sedang melihat para siswanya berkumpul di area belakang gedung sekolah. Saat Pak Budi mendekat, ia mencium bau asap rokok dan mendapati bahwa mereka sedang merokok secara bersembunyi-sembunyi. Pak Budi segera menegur dan melakukan intervensi atas tindakan mereka. Namun, salah satu siswa mengatakan bahwa sering melihat Pak Budi merokok di area sekolah dan membuat mereka mencontoh tindakan buruk tersebut.
Situasi ini akhirnya membuat Pak Budi berpikir tentang perannya sebagai panutan dalam pendidikan karakter di sekolah. Jika Anda adalah Pak Budi, sikap apa yang mungkin Anda lakukan? Nah, di sini jawabannya adalah D ya, yaitu mengakui kesalahan Anda dan mengajak mereka untuk bersama-sama berkomitmen berhenti merokok. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Anda adalah guru kelas 3 SD. Minggu ini Anda ingin menerapkan pendekatan experiential learning dengan tema mengerjakan pekerjaan rumah. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami pentingnya tanggung jawab terhadap tugas rumah dan meningkatkan keterampilan hidup mereka. Akan tetapi, salah satu siswa, Andi, memberikan pendapat bahwa ia enggan untuk melakukan pekerjaan rumah karena merasa pekerjaan rumah tersebut bukan tanggung jawabnya. Andi juga menceritakan bahwa ia pernah ingin membantu memasak, namun ia ditegur oleh orang tuanya karena akan membuat dapur berantakan. Dan juga orang tuanya mengatakan jika Andi terlalu dini untuk memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Mendengar pendapat Andi, apa tindakan yang Anda lakukan? Nah, jawabannya di sini adalah D ya, yaitu memberikan pemahaman kepada Andi terkait manfaat tugas tersebut dan mengarahkannya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak berat, seperti merapikan tempat tidur atau barang pribadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah guru IPS di SMP yang ingin mengerjakan konsep kewirausahaan kepada siswa ya. Anda merancang kegiatan experiential learning berupa proyek market day di mana siswa akan merancang produk sederhana, membuat strategi promosi dan menjual produk mereka secara terbuka dalam satu hari pemeran. Untuk mendukung keberhasilan program ini, Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk membimbing pembuatan proposal usaha, guru seni untuk membantu desain kemasan, guru BK untuk memantau dinamika kelompok, serta mengembangkan keterampilan sosial siswa. Anda juga mengundang orang tua untuk hadir sebagai pengunjung dan memberikan umpan balik pada hari pameran. Namun, sebagian guru mata pelajaran lain merasa khawatir kegiatan ini akan menyita waktu. Pembelajaran mereka dan orang tua juga mempertanyakan urgensi mengapa harus hadir dalam kegiatan ini. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, di sini jawabannya adalah B ya, yaitu mengadakan pertemuan koordinasi dengan guru-guru dan perwakilan orang tua untuk menjelaskan tujuan dari proyek ini, membagi peran secara proporsional. Oke, kita lanjut. Ketika Anda bergabung ke Sekolah Bina Bangsa, Anda melihat beban mengajar yang tinggi dan banyak modul serta teknologi yang perlu dipelajari. Untuk itu, Anda mengusulkan forum belajar bersama. Forum ini dirancang sebagai wadah bagi para guru di sekolah dan untuk saling berbagi pengalaman seputar kesejahteraan di kelas dan tempat duduk untuk mendukung satu sama lain. Sebagian guru menyambut positif inisiatif tersebut, namun beberapa guru lainnya menyampaikan keberatan karena meragukan efektivitas forum. Selain itu, saat ini telah terdapat beberapa forum guru di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan para guru? Nah, di sini jawabannya adalah A ya, yaitu menjelaskan manfaat forum tersebut dalam meningkatkan well-being guru secara persuasif. Sekarang kita cek ulang jawaban. Kita periksa lagi jawabannya Bapak Ibu. Kemudian kita klik kumpulkan ya. Nah, di sini jawabannya adalah 25/25. Nah, ini adalah jawaban yang bobot nilainya adalah 5 ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat jawaban dari yang bobot eh, nilainya 5. Kemudian setelah ini kita langsung saja keluar. Kemudian masuk ke dalam PSE yang ketiga Bapak Ibu ya. Langsung saja kita masuk kemudian kita klik mulai post test. Dalam pembelajaran IPS, Anda membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan peristiwa penting dalam sejarah.
Di salah satu kelompok, Ardi tampak tidak aktif. Ia duduk diam dan tampak ragu-ragu saat teman-temannya berdiskusi. Anda mengetahui bahwa Ardi adalah siswa yang pendiam dan sering merasa canggung dalam situasi sosial. Setelah Anda tanyakan secara pribadi, Ardi mengaku takut salah bicara dan khawatir dijadikan bahan ejekan. Anda ingin membantunya agar lebih percaya diri dan terlibat aktif, tapi juga tidak ingin membuatnya merasa dipaksa atau diperhatikan secara berlebihan oleh teman-temannya. Bagaimana strategi yang akan Anda terapkan? Nah, di sini jawabannya adalah D ya, yaitu mendampingi Ardi secara personal dan memberinya kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu melalui diskusi kecil dengan Anda sebelum bergabung di dalam kelompok. Oke, kita selanjutnya ke soal nomor 2. Pada pertengahan semester, Anda melihat banyak siswa tampak lelah, kurang fokus, dan tidak bersemangat. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Anda bersama guru BK merancang program cinta diri dan kesehatan mental untuk membantu siswa mengelola stres melalui kegiatan refleksi dan relaksasi yang disisipkan di sela pembelajaran. Agar program berjalan secara optimal, guru perlu mengikuti pelatihan singkat sebagai fasilitator di kelas. Namun, saat rencana ini disampaikan kepada guru mata pelajaran, muncul beberapa penolakan. Mereka menilai kondisi siswa adalah hal yang wajar bagi remaja, bukan tanggung jawab sekolah dan merasa program ini bisa mengganggu waktu belajar. Salah satu guru bahkan berkomentar, anak-anak zaman sekarang memang begitu, jangan dibesar-besarkan. Itu urusan orang tua, bukan sekolah. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, di sini jawabannya adalah E ya, yaitu menjelaskan kembali tujuan program dengan empatik dan berbasis data dalam diskusi para guru, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan mendiskusikan solusi agar program dapat dijalankan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Abi merupakan siswa kelas 4 SD yang dikenal aktif dan sering membuat gaduh di kelas. Suatu hari, seorang siswa menuduh Abi mengambil penghapus yang hilang dari meja ketika jam istirahat. Banyak siswa langsung percaya karena reputasi Abi sebelumnya yang sering jahil. Abi membantah dengan keras, bahkan sampai menangis karena ia tidak merasa mengambilnya. Namun tidak ada yang membelanya. Bu Ani sebagai wali kelas mempercayai tujuan itu karena mayoritas siswa satu suara menyalahkan Abi. Namun beliau belum pernah melihat Abi menangis dengan sangat sedih seperti itu. Sehingga timbul keraguan Abi bukanlah pelakunya. Apa tindakan paling tepat yang sebaiknya dilakukan Bu Ani? Nah, jawabannya di sini adalah E ya, yaitu menginisiasi sesi mediasi antara Abi dan siswa yang menuduhnya untuk mengetahui kedua sudut pandang, lalu menyampaikan pada kelas bahwa tuduhan harus disertai bukti agar adil untuk semuanya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, itu nomor 4. Pak Raka merupakan guru IPS kelas 7. Beliau akan menerapkan pembelajaran berbasis experiential learning untuk memberi aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk mengamati dan mewawancarai pelaku usaha kecil di sekitar mereka. Seperti pedagang kaki lima, penjajah makanan keliling, warung, toko, pasar, dan sebagiannya. Kemudian mereka akan menyusun laporan hasil pengamatan dan wawancaranya, serta mempresentasikan di kelas. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman ekonomi lokal, kerjasama, komunikasi sosial, serta keterampilan seperti empati, tanggung jawab, kemampuan presentasi. Namun, saat menjelaskan rencana tersebut, beberapa siswa menyampaikan keberatan karena merasa kegiatan ini terlalu merepotkan dan mempertanyakan mengapa mereka tidak cukup belajar teori di kelas saja. Bagaimana sebaiknya Pak Raka mengatasi situasi ini? Jawabannya adalah di sini E ya, yaitu memfasilitasi dialog kelas untuk mendengarkan kendala siswa. Lalu menekankan fleksibilitas. Misalnya memperoleh pengamatan dan wawancara dilakukan di lingkungan terdekat dan waktu yang disepakati kelompok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 yang terakhir.
Anda adalah guru IPA SD yang ingin mengajarkan konsep daur ulang dan pengolahan sampah kepada siswa kelas 4 untuk menerapkan experiential learning. Anda merancang proyek Eco Project yang bertujuan untuk mempelajari pengolahan sampah, pembuatan karya produk daur ulang, sederhana dari sampah, dan presentasi hasil karya yang akan ditampilkan dalam pameran. Anda melibatkan guru prakarya, bahasa Indonesia, dan BK untuk mendukung berbagai aspek proyek, serta melibatkan orang tua untuk mendukung pengumpulan bahan baku dan mengundang hadir di pameran. Namun, muncul keluhan dari guru yang merasa khawatir akan mengganggu jam pelajarannya. Selain itu, siswa dan orang tua juga mengeluh karena harus mengumpulkan barang daur ulang dari rumah dan orang tua merasa terbebani harus membantu kegiatan ini di tengah kesibukan, sementara anak-anak dianggap belum mampu mengerjakan tugas ini secara mandiri. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Jawabannya di sini adalah D ya, yaitu melakukan diskusi dengan perwakilan orang tua siswa dan guru untuk memahami kesulitan dan mendapatkan solusi yang saling mendukung agar proyek dapat berjalan. Nah, sekarang kita cek ulang jawaban. Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian kita kumpulkan. Nah, di sini hasilnya adalah poinnya 25/25. Ini adalah bobot nilai yang kelima ya. Kita lihat bobot nilainya. Nah, kemudian kita lihat lagi nomor 4 dan juga nomor 5. Nah, ini semuanya bobotnya 5 ya. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai waktunya kita keluar. Nah, jadi semua post-test sudah dikerjakan ya. Kemudian untuk jurnal pembelajaran ini akan terbuka. Nah, ini silahkan lihat di video Pak Guru Wali sebelumnya ya. Atau nanti silahkan lihat di kanan atas ini ya. Untuk cara membuat jurnal pembelajaran sosial emosional. Nanti Bapak Ibu silahkan buka ke dalam channel Pak Guru Wali. Di sini ada cara membuat jurnal pembelajaran sosial emosional PPG ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada kelebihan rezeki Bapak Ibu bisa untuk traktir kopi Pak Wali ya dengan cara klik deskripsi ya. Kemudian di sini ada link dari traktir kopi yaitu Saweria ya. Bapak Ibu silahkan klik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan untuk traktir kopi Pak Guru Wali seikhlasnya ya. Nah, kemudian nanti jangan lupa untuk berikan pesan kepada Pak Guru Wali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like ya pada video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk Bapak Ibu tekan tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.